Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini, saudara, kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, sebab itu pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan firman Allah dengan satu topik, dengan satu tema, sukacita atas kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sukacita atas kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, saudaraku, kalau kita memperhatikan rangkaian perjalanan Tuhan Yesus ketika di atas bumi ini, ya, diawali dari kelahirannya di kandang Bethlehem yang mendatangkan sukacita bagi banyak orang, sampai orang-orang dari luar, ya, daerah, hingga orang Majus datang mencari Yesus. Sampai kemudian dia disalibkan, mati, ya, di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Semuanya cocok persis sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci, ya. Dan selama 40 hari itu dia mendatangi murid-muridnya, menyatakan bahwa dirinya sudah bangkit supaya murid-muridnya tidak kecil hati, tidak kecewa, tidak kehilangan pengharapan. Dia datang, ya. Dan kemudian hari yang ke-40, setelah dia bangkit, hari ke-40, dia naik ke surga, ya. Baik, kita akan membaca dulu ayatnya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 51 sampai 52, dikatakan ketika ia sedang memberkati mereka, saudara perhatikan gambar ini, ya, maka ia terangkat ke surga. Nah, hilang kan, Tuhan Yesus terangkat tadi. Dan dikatakan murid-murid langsung sujud menyembah kepadanya. Dan apa yang terjadi? Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Oh, saudara, mereka pulang malah bersuka cita. Nah, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena misi penyelamatannya sudah diselesaikan, ya. Ketika dia datang ke dalam dunia sampai kemudian mati di atas kayu salib, dan oleh kematiannya itulah maka kebahagiaan dinikmati oleh setiap orang yang percaya. Dia diselamatkan, diampuni dari dosanya, diselamatkan, dan kemudian setelah misinya selesai karena dia berasal dari surga, maka dia kembali ke surga. Karena dia berasal dari sana. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13, di situ dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Siapa?
yaitu anak manusia Yesus Kristus. Saudara cari berita. Sekarang ini peristiwa apapun, masalah apapun, gampang dicari di Google. Ya, coba saudara cari, siapa yang pernah naik ke surga? Nggak mungkin ketemu, kecuali satu orang saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, saudaraku, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Sebab memang dia berasal dari surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi saudara, kita perhatikan di sini bahwa tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Orang terkenal manapun tidak ada. Ya, memang peristiwa kenaikan pernah terjadi masa lalu. Henok, seorang yang bergaul dengan Allah, kemudian diangkat. Ya, diangkat hidup-hidup. Kemudian Elia juga, bahkan dengan naik kereta berapi, ya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri naik. Tapi ada yang keempat tuh nanti. Ayo, siapa itu? Jemaat Tuhan, orang percaya nanti diangkat. Ya, jadi sudah perhatikan, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dan ketika murid-murid melihat itu, sebenarnya saudara, perpisahan ini ya merupakan peristiwa tidak menyenangkan. Ya, loh, namanya perpisahan kok. Kalau saudara berpisah dengan saudara yang lain, bahkan mungkin perginya itu dengan satu acara yang khusus yang menyenangkan, mungkin anak lagi kuliah ke luar negeri, kemudian berpisah dengan keluarganya, itu juga tidak menyenangkan peristiwa itu, ya. Kenapa? Murid-muridnya seharusnya murid-muridnya itu sedih. Karena mereka sudah tidak bisa menikmati lagi pemeliharaan Tuhan, sama seperti waktu Tuhan ada di muka bumi. Tidak bisa menikmati lagi. Bayangkan ketika Tuhan berada di muka bumi, oh, segala perkara dapat diatasi, ya. Haleluya. Kita perhatikan waktu Tuhan tanya, ya, ketika orang-orang berkerumun sangat banyak, dikatakan 5.000 orang laki-laki saja, laki-laki itu belum perempuan dan anak-anak. Kalau masing-masing bawa satu istri, 5.000 jadi 10.000, belum anak-anak. Iya, kalau anaknya satu. Kalau istrinya 2, 3, berapa? Banyak. Tuhan Yesus bertanya, karena murid-muridnya ngomong, Tuhan, gimana ini ya? Mereka nggak ada makanan. Berapa ketul roti yang ada padamu? Maka dicarilah, tidak ada yang bawa kecuali anak kecil. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bawa dia kemari kepadaku. Nah, saudara, apa yang terjadi? Tuhan mengucap syukur, dan ternyata roti dan ikan itu dibagi-bagikan kepada mereka. 5.000 orang laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Bayangkan, itu masih sisa 12 bakul. Kalau Tuhan tidak naik ke surga, aman itu murid-murid, tidak akan pernah kekurangan makan. Karena Tuhan sanggup mengubah makanan, ya. Nah, yang kedua dikatakan waktu murid-murid Tuhan Yesus juga ada di dalam perahu sedang menjala ikan. Ternyata mereka menjala, nggak dapat ikan. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, bertolaklah ke tengah.
ya ke tengah danau itu, kemudian lemparkan jalamu. Pada waktu itu siang hari. Murid-muridnya tanya, "Guru, semalam-malaman kami ini menangkap ikan tapi nggak dapat. Memang tradisi mencari ikan itu bukan siang hari, tapi malam hari. Dan bukan di tengah, tapi di pinggir. Tapi Tuhan aneh, nyuruhnya justru bertolak belakang. Bertolaklah tempat yang paling dalam dan lemparkan jalamu." Untuk apa? Menangkap ikan. Apa yang dibutuhkan ikan? Tuhan bilang menangkap ikan. Dan apa yang terjadi? Ya karena perkataan guru aku lakukanlah. Dikerjakan, dan ketika jala ditarik, wow, ikan terlalu banyak. Luar biasa. Yang nggak masuk akal bisa terjadi kalau Tuhan bersama-sama dengan mereka. Karena mencari ikan itu bukan malam. Orang-orang Kenjeran kalau cari ikan pagi baru pulang. Malam baru nangkep. Dan tidak lagi sampai ke tengah sana, tapi di pinggir. Ya, aneh. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga dan bersama-sama dengan mereka. Pasti pekerjaan mereka tidak akan pernah gagal. Amin. Saudara, jangan khawatir dengan pekerjaan kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, yang sakit pun disembuhkan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar. Ya, hebat Tuhan. Jadi kalau Tuhan bersama-sama dengan mereka, pasti tidak ada yang namanya sakit penyakit. Dokter nggak laku. Karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Hebat. Terusnya mereka kecewa ya. Kok ditinggalkan oleh Tuhan? Tuhan Yesus naik kembali ke surga. Ya, dan lebih hebat lagi, yang mati dibangkitkan. Lazarus keluar. Lazarus keluar dari kuburan. Padahal sudah mati. Anak Yairus saja, ya Yairus ya, itu sudah mati. Tuhan bilang, oh anak ini sedang tidur. Wah, kaget semua orang. Oh, anak sudah mati kok dibilang tidur. Tuhan Yesus berkata, "Talita kumi, bangunlah." Bangun anaknya Yairus. Luar biasa. Bayangkan ketika mereka bisa merasakan kenikmatan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kemudian ditinggal, saudara. Apa nggak sedih? Apa nggak rugi? Ya. Tetapi justru mereka yang mestinya harus berduka, bersedih, malah bersuka cita. Ya. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-52 tadi dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem bukan dengan sedih, tetapi dengan bersuka cita. Luar biasa. Haleluya. Satu hal yang langka yang tidak pernah terjadi ini, saudara. Orang yang ditinggal, yang dia mestinya bisa menikmati kenikmatan hidup mereka bersama dengan Tuhan, tapi ternyata sekarang ditinggal pergi, ya. Nah sekarang masalahnya, kenapa murid-murid itu bersuka cita dengan perpisahan ini? Karena ternyata walaupun Tuhan Yesus pergi naik ke surga meninggalkan mereka, tapi masih meninggalkan janjinya. Nah ini saudara. Ya, janjinya Tuhan itu beda dengan janji manusia. Ya, kalau manusia itu janji sering dibelenjani, ya, belenjani ya. Sering dibelenjani, sering nggak ditepati. Ya. Isu kedelai, sore jadi tempe, emben jadi bosok. Nah, itu kan berubah-berubah. Saudara, tapi mereka karena mereka masih menikmati janji pemeliharaannya, ya, meskipun pelayanan Tuhan Yesus sudah selesai. Dan apa yang dijanjikan? Nah, kita perhatikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Dia menyediakan tempat di surga. Wow. Saudara, kita
nggak tahu ya kapan kita pergi. Tapi janji Tuhan itu bukan hanya pada waktu itu untuk murid-muridnya saja, tetapi untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini janjinya. Tuhan menyediakan tempat di surga. Ya, saudaraku, kenapa? Hidup kita ini sementara di dunia ini, tidak lama. Paling umur berapa sih kita bertahan hidup? Ya, so, itu bersukacitalah kalau saudara sudah menjadi tua. Karena yang muda belum tentu bisa jadi tua. Ayo. Kalau kita bisa jadi tua, wah ya bersyukurlah saudara. Ya, umurnya berapa? 80. Waduh, bersyukurlah. Yang masih muda saja belum tentu bisa jadi tua. Ya. Karena ada yang di bawah umur saya banyak, saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan di bawah umur saya sudah berangkat lebih dulu. Ya. Dan kita percaya Tuhan sudah menyediakan tempat di surga, ya. Bahwa dunia tempat kita ini sementara. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama dan yang kedua, hei, janganlah gelisah hatimu ya. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, katanya. Di rumah Bapakku di surga banyak tempat tinggal. Oh, seberapapun kita yang percaya pasti bisa masuk surga. Ya, jika tidak demikian tentu aku telah mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Kenapa? Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Ya. Saudaraku, setiap orang pasti akan mati pada waktunya. Tetapi kematian itu bukan jalan akhir loh. Kematian itu sebenarnya jalan menuju kepada kehidupan. Hidup yang kekal. Cuma bedanya ada dua tempat. Kekal di mana? Di surga atau di neraka. Sama-sama kekalnya. Jadi kematian itu merupakan satu jembatan. Makanya saudara jangan kesusu mati kalau memang tidak waktunya mati. Seringkali orang tidak ngerti, wes mati aja lah. Masuk mana sekarang masalahnya? Ya, di dunia ini kita sementara saja. Ya, tapi Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagimu. Ya, nah, nanti satu saat kita akan masuk ke surga. Saudara cari siapa yang pernah berjanji seperti ini, agama-agama lain, kepercayaan lain. Siapa yang pernah dijanjikan untuk masuk surga? Ya, kecuali janji daripada Tuhan. Gak peduli siapapun kita, saudaraku. Yang penting saudara percaya kepada Yesus. Karena kunci satu-satunya bagi kita untuk bisa masuk surga cuma percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini, ya. Nah, yang kedua dikatakan di sana menjemput. Ya, nanti saatnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Pertama, dia menyediakan tempat yang di surga, dan yang kedua adalah menjemput setiap orang yang percaya. Saudara, kita tidak berangkat sendiri ke sana, kita dijemput. Tidak mungkin kesasar nanti, karena Tuhan memang berasal dari surga. Dia akan menjemput kita masuk ke sana. Wow, luar biasa. Tuhan dengan karyanya sendiri selamatkan sendiri, menyediakan tempat di surga, dikerjakan sendiri, turun menjemput orang percaya, dilakukan sendiri. Itu luar biasa. Ya, aduh, kita bangga jadi orang Kristen, saudaraku ya. Karena apa? Kita punya rumah. Ya. Bukan di dunia ini, rumah kita kontrak paling berapa? Berapa lama? Ya. Kemarin saya pergi menjahitkan celana di Alijudan ini, pojok itu. Saya tanya, loh Mas, biasanya di sini nih orang tua
Iya, mereka sudah pray. Ini ganti saya. Kontrak 1 tahun 8 juta. 1 tahun. 1 bulan ya kemarin dia bilang. 1 tahun ya 8 juta. Habis itu yang dia kontrak 2 tahun. Penjahit di situ. Sudah 2 tahun. Itu bukan miliknya. Kita punya rumah sendiri, gedung yang megah sekalipun satu saat itu bukan menjadi milik kita. Kenapa? Karena kita sudah mati. Ya. Mobil yang kita miliki dengan mewahnya, satu saat tidak bisa kita tumpangi. Kita naik apa? Ambulanse. Ya. Ambulanse. Tulisannya kan gitu kan? Loh, itu ada artinya loh. Ambulanse, angkat mayat butuh jalan cepat. Ayo, coba singkatan. Benar enggak? Angkat mayat butuh jalan cepat. Ambulanse. Iya kan? Ambulanse. Ya, saudaraku. Jadi kita nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi satu saat kita jangan pertahankan apa yang ada di dunia ini. Satu saat kita akan tinggalkan. Kita punya rumah atau tidak? Hanya orang yang percaya Yesus yang punya rumah. Haleluya. Nah, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga dan keempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, kalau rumah itu selesai, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, di situ pun kamu berada. Oh, luar biasa. Ini janji Tuhan. Makanya murid-murid itu pulang dengan sukacita. Kenapa? Dia sudah menikmati janji Tuhan ini walaupun ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka tidak bersedih, tapi bersukacita karena mereka memiliki janji. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Ya, kemana aku pergi? Ke surga. Kamu tahu jalannya ke surga. Ya, saudaraku. Dan ada satu yang heran, Thomas, ya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Karena Tuhan tadi bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Thomas, Tuhan, yang benar aja Tuhan. Bagaimana kami bisa tahu jalannya ke sana? Ya, saudaraku, kata Yesus kepadanya, jalannya cuma satu. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Ini jaminan, saudara. Makanya kita nggak rugi percaya kepada Yesus. Ya, orang lain saja masih berdoa, mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan itu bisa luput, ya. Malah pemimpinnya sendiri didoakan, mudah-mudahan selamat. Nah, sedangkan kita tidak, saudaraku. Tuhan berkata, akulah jalannya, akulah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, itu satu keuntungan yang besar, saudara. Karena kita tahu jalan ke surga hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita patut bersyukur, ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Wow. Kamu telah mengenal dia loh. Kamu telah melihat dia. Nah, saudaraku, kemudian ganti Filipus yang bertanya. Ya,
Dalam Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 10. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tuhan bilang, kamu sudah mengenal Bapa. Filipus bantah, saudara. Tuhan, bagaimana kami bisa melihat Bapa? Aku belum pernah melihat. Ya, kata Yesus kepadanya, Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ya, barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau bisa berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakan kok bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Iya. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya itu. Luar biasa. Ya, memang nggak salah sih mereka ya bertanya karena nggak tahu. Loh Tuhan, kapan kami melihat Bapa? Tunjukkan. Kebangetan Filipus. Sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, kamu tidak bisa mengenal Bapa. Ya, karena aku dan Bapa itu adalah satu. Saudara sudah mengenal Allah Bapa? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena Yesus, Tuhan Yesus Kristus dan Bapa itu adalah satu. Jadi, kerajaan surga di mana tempat tinggal Bapa itu berarti adalah kediaman Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang punya rumah di surga. Ya, hanya kemudian mungkin kasih kamar-kamar gitu ya. Karena menyediakan tempat bagimu, kasih kamar-kamar. Ya, tidak ada kamar kelas 1, kelas 2 gitu, nggak ada. Paling semua rata saja. Ya. Atau mungkin nggak ada kamar sama sekali, karena saya mungkin nggak pernah tidur. Melek terus ya. Ya, saya belum tahu itu. Tapi pada kenyataannya Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagimu di sana. Dan tempat yang di sana itu miliknya Bapa, sedangkan Bapa dan Yesus itu adalah satu, berarti surga itu adalah miliknya Tuhan Yesus. Pulang ke rumah Bapa. Ya. Oh, surga tempat kediaman kita. Kita belum pernah melihat surga, tetapi ada jaminan satu saat kita pulang ke surga. Amin. Ya. Dan kalau Tuhan Yesus yang menyediakan, dia akan kembali menjemput untuk tinggal, ya, untuk murid-muridnya bisa tinggal bersama-sama dengan dia di surga. Sekali lagi, satu hal yang sangat dahsyat, saudara ya. Nanti di surga kita pakai baju putih. Di sini bajunya mungkin lorek-lorek segala macam, ya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Tapi di sana nanti di surga pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Di sini bolak-balik sumpah, ya, bolak-balik masalah, ya, badan gemuk sedikit kurus lagi. Dinaikkan lagi, urus lagi, ya, saudara. Tapi nanti di surga senang selama-lamanya, ya. Dan Tuhan Yesus memberikan pengharapan, ya, nanti kita bisa menikmati hidup yang kekal di sana, ya. Namun demikian, Tuhan Yesus belum datang loh. Tapi yang penting kita bersiap diri. Jadi artinya kalau kita selalu ingat kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita, tentu mereka, ya, adalah orang-orang yang berkenan. Karena ternyata dalam Alkitab dikatakan ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan.
Nah, mari kita bersiap diri, saudara, untuk selalu berjaga-jaga. Bersiap diri itu berjaga-jaga, menantikan kedatangan yang kedua kali daripada Tuhan. Tentu dengan kehidupan yang cocok sesuai dengan kehendak Allah, ya. Haleluya. Nah, sementara kita menantikan janji Tuhan, ingat, Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kita. Itu hebatnya Tuhan kita. Ya. Kalau yang lain, ya, pemimpin-pemimpin yang lain tidak bisa menyertai pengikutnya selama-lamanya. Karena dia setelah mati jadi tanah. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia mati, bangkit, naik ke surga. Dan ketika dia naik, dia tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya hidup dalam kesedihan, hidup di dalam sesuatu yang sangat tidak menguntungkan. Kenapa? Dia selalu menyertai kita, ya. Baik, dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ketika aku sudah pergi, ada penolong yang lain. Dan penolong itu supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya sampai Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Dan Tuhan kirimkan seorang penolong yang lain. Siapa? Yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Orang lain tidak mengenal Dia Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ternyata hidup kita ini tidak sendiri loh. Ya. Dan Tuhan sangat luar biasa karena apa? Dia tetap menyertai kita karena Dia tidak hanya menyertai berada di belakang kita atau di depan kita, tetapi justru di dalam hidup kita. Dia yang mengendalikan hidup kita. Kita bersyukur untuk hal ini, Tuhan, saudara, karena Tuhan Yesus naik ke surga, tapi Dia berjanji lebih dulu. Aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan, ya, Roh yang akan menyertai kamu dan hidup di dalam kamu. Ya, jadi meskipun Tuhan Yesus telah naik ke surga, Dia tidak akan pernah membiarkan, ya, membiarkan. Jadi kita tidak dibiarkan loh, kemana saja kita pergi, Tuhan selalu menyertai kita. Saudara tinggal yakin atau tidak, kalau Tuhan selalu menyertai kita, ya. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, doa kita dijawab enggak? Sebenarnya waktu utak-utak musik tadi, saudara, saya di situ, saya berdoa, Tuhan tolong musiknya gak bermasalah. Tidak lama bisa normal kembali. Ini saudara, kalau kita doa, ya. Jadi nggak sekedar umek-umek gitu, tapi ya, Tuhan, ya, musiknya bermasalah, Tuhan, tolong Tuhan. Nah, saudara, Tuhan tetap menolong dan menyertai kita di dalam kondisi apapun, ya. Karena itu Tuhan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Yesus Kristus, ya, yang Dia sendiri sebenarnya adalah pribadinya. Tinggal dalam diri manusia dan Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang penting. Ya, kita sudah diberkati. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Nah, Roh Kudus itulah yang akan mendorong kita, ya. Bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain, menceritakan jalan keselamatan, yaitu tentang Yesus yang sudah mati, bangkit kembali, ya. Dan kita yang sudah menikmati berkat Tuhan ini, jangan diam diri, saudara, ya. Jangan. Nah, yang penting pokoknya aku sudah selamat sekarang. Tidak cukup, saudara. Ada tanggung jawab kita sekarang. Dan tanggung jawab itu kita tidak kerjakan sendiri karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dialah yang menolong kita untuk kita bersaksi, ya.
Dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Tidak ada satupun di antara kita yang kemudian tidak memahami ini. Ya, Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita mulai hari ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.